adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabarnya? Pasti baik-baik kan? Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita mau menyanyikan lagu Mars Pekat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin kami boleh tiba ya Tuhan untuk beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah ini agar boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria. Adik-adik buka dulu Kidung Ceria adik-adik. Kidung Ceria nomor 215. 215. Dibuka dulu ya, Kakak Neta tungguin. Sudah? Kidung Ceria nomor 215. Dengar hai kawanku. Adik-adik ikutin gerakan Kakak Neta ya. Adik-adik silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Diambil dulu Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 46 ayat 2 sampai ayatnya keempat. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Sudah dibuka? Sudah? Baik, kita baca ya bersama-sama.
Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Demikianlah Mazmur pujian hari ini. Kita mau merespon Mazmur pujian, dibuka lagi kidung cerianya. Kidung ceria nomor 116. Kidung ceria nomor 116. Dibuka dulu ya kidung cerianya ya. Oke. Kidung ceria nomor 116. Bagi Tuhan pujian. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, baitnya yang kedua, dan baitnya yang ketiga. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan hari ini akan diambil dari Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Sebelum kita baca firman Tuhan, adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh mengikuti kembali ibadah minggu pelayanan anak. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mengerti firman yang akan disampaikan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik kelas tanggung, kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah.
Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Ya, adik-adik, adik-adik tahu nabi itu apa sih atau siapa sih? Nabi itu tugasnya adalah menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada umatnya. Nah, dalam cerita ini nabi yang dimaksud adalah Nabi Yehezkiel ya adik-adik kepada bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel masih di dalam pembuangan adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Kondisi pembuangan itu tidak nyaman ya adik-adik ya. Karena mereka harus berpindah tempat dari rumah mereka ke tempat yang mereka tidak tahu. Dan bahkan ke tempat di mana bangsa lain yang mereka datangi ya adik-adik. Jadi pemimpinnya bukan pemimpin mereka lagi, pemimpin bangsa lain. Jadi seperti dijajah ya adik-adik ya. Mereka terbatas, apa yang mereka lakukan itu terbatas, dibatasi oleh pemimpin bangsa Babel pada saat itu. Ya adik-adik, tidak nyaman itu udah pasti kita nggak suka ya rasa seperti itu ya adik-adik ya. Sama seperti yang kita rasakan saat ini mungkin ya. Dengan kita di rumah aja udah hampir lebih dari sebulan, itu tidak nyaman ya adik-adik ya. Kenapa sih kita harus di rumah aja? Adik-adik, seperti adik-adik tahu, kita harus di rumah aja itu karena ada pandemi COVID-19 ini kan adik-adik, untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Makanya kita harus di rumah aja. Itu masalah yang kita hadapi sekarang adik-adik. Nah, waktu di bangsa Israel, waktu di pembuangan, masalah yang mereka hadapi adalah mereka bosan berada di pembuangan. Mereka tidak tahu lagi mau ngapain lagi di pembuangan. Mereka menantikan kembalinya diri mereka kembali ke tanahnya mereka. Itu yang mereka tunggu-tunggu adik-adik. Saat itu bangsa Israel ada yang bersungut-sungut, ada yang mungkin juga marah kepada Tuhan. Nah, di situ Nabi Yehezkiel menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada bangsa Israel bahwa, nah lihat adik-adik, Yehezkiel 36 ayat 7. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Dari ayat 7 ini Tuhan berjanji bahwa bangsa Israel akan dipulihkan, akan dibebaskan. Tapi kita nggak tahu kapan ya adik-adik ya. Di sini tidak disampaikan kapan bangsa Israel dipulihkan. Tapi Tuhan sudah berjanji. Nah adik-adik, bangsa Israel aja Tuhan mampu memulihkan kembali. Apalagi keadaan kita yang seperti ini sekarang. Kita harus di rumah aja, kita nggak tahu kapan nih berakhirnya. Tapi adik-adik, masalah seperti ini adik-adik jangan takut. Karena kenapa? Tuhan Allah akan menolong seperti janji yang Tuhan berikan di kitab Yehezkiel ini adik-adik. Nah coba kita perhatikan ya, apa sih masalah yang kita hadapi sekarang? Dan mungkin adik-adik gak sadari bahwa Tuhan sudah menolong kita loh dari masalah kita ini. Coba kita lihat ya. Dari pertama, Indonesia ada berapa ribu orang ya sekarang ya? Hampir 6.000 kayaknya deh. Hampir 6.000 orang. Mungkin yang update katanya lupa, mungkin akan berkembang lagi. Itu sudah 6.000 adik-adik penyebaran virus COVID-19 ini. Nah adik-adik, Tuhan menolong gak? Menolong loh adik-adik. Coba lihat, pemerintah Indonesia melakukan apa? Tuhan menolong melalui kebijakan pemerintah Indonesia, presiden kita. Ya adik-adik, apa? Pembatasan sosial berskala besar. Tuhan menolong lewat kebijakan pemerintah adik-adik. Pemerintah menghimbau kita pakai masker, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, social distancing, jaga jarak dengan orang lain adik-adik, dan bangun imunitas tubuh kita supaya kita tetap sehat. Ya adik-adik. Terus masalah apa lagi ya?
dengan kondisi sekarang, masalah ke diri kita nih, kita tidak bebas atau malah kita bosan di rumah aja. Caranya gimana ya? Kira-kira Tuhan nolong kita nggak dengan kondisi yang seperti ini? Menurut adik-adik gimana? Kita berdoa adik-adik. Melalui berdoa kita minta hikmat kepada Tuhan untuk kita dapat melakukan hal yang positif ketika kita tetap di rumah aja. Coba adik-adik perhatikan. Untuk di rumah aja kita bisa lebih kreatif loh. Sekolah, kita bisa di rumah. Kita bisa sekolah lewat online, kerja juga. Work from home, WFH. Sekolah, school from home, SFH. Nah, adik-adik, kita juga bisa beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita. Jadi, kegiatan itu, kegiatan yang lain tidak terbatas adik-adik. Kita bisa lakukan itu tetap di rumah. Apalagi adik-adik kira-kira kegiatan positif yang bisa kita lakukan di rumah? Adik-adik bisa lihat di gambar sebelah. Kita bisa berkebun mungkin. Kita bisa belajar masak. Katanya suka masak akhirnya nih di rumah. Kita bisa berolahraga di rumah atau melakukan kegiatan yang tadinya kita nggak bisa, kita belajar lagi. Jadinya kita bisa habis itu. Ya adik-adik. Nah, untuk masalah selanjutnya apalagi ya kira-kira yang bisa ditimbulkan dengan suasana pandemi COVID-19 ini adik-adik? Dengan kita harus di rumah, ada beberapa orang yang tidak bisa bekerja adik-adik. Yang akhirnya mungkin mereka tidak mendapatkan pendapatan atau bahkan mereka terkena PHK dari perusahaan yang tidak mampu kembali membayar mereka adik-adik. Itu masalah juga ya. Tuhan menolong nggak? Menolong adik-adik. Tuhan memakai umatnya sebagai alat untuk memberi berkat. Ya adik-adik, coba adik-adik perhatikan di berita banyak sekali kegiatan peduli sosial yang dilakukan, baik perorangan maupun yayasan atau sekelompok orang. Mereka menggalang dana bersama-sama supaya dapat menolong sesamanya, menolong orang-orang yang membutuhkan itu, yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ya adik-adik, orang-orang itu bisa Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk menyalurkan berkat. Gak cuma mereka ya adik-adik, kita juga bisa. Kita juga bisa Tuhan pakai untuk menyalurkan berkat adik-adik. Tidak melulu lewat barang, tetapi dengan kita menebarkan semangat melalui media sosial. Dan satu hal yang adik-adik bisa lakukan di rumah dengan berdoa. Berdoa supaya mereka dapat melalui masa pandemi ini adik-adik. Ya adik-adik, Nabi Yehezkiel mengajak bangsa Israel untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah adalah sumber penolong bagi bangsa Israel. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah penolong kita. Kita bersyukur dengan kondisi kita saat ini. Kita walaupun masih di rumah, kita masih bisa makan, semua tercukupi adik-adik. Untuk melewati masa pandemi ini, adik-adik berdoa dan berharap terus kepada Tuhan bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Bisa adik-adik? Kita lakukan itu semua di rumah aja. Amin. Ya adik-adik, untuk IPA hari ini Kakak Tia punya ayat hafal untuk adik-adik. Coba buka Alkitabnya dari Mazmur 42 ayat 12b. Kakak Tia tunggu ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Mazmur 42 ayat 12b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi ya, Mazmur 42 ayat 12b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, dihafalin ya adik-adik. Terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Sudah kan?
sudah mendengarkan dengan baik. Semoga firman yang adik-adik dengarkan nanti adik-adik bisa terapkan ya. Adik-adik kita akan merespon firman Tuhan yang adik-adik tadi dengarkan dari Kidung Ceria nomor 37. Kidung Ceria nomor 37. Judulnya Allah Bapa Melindungi. Adik-adik dan kakak Neta akan menyanyikan bait yang keempatnya saja. Sudah dibuka? Kidung Ceria nomor 37, Allah Bapa Melindungi. Adik-adik kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Tuhan telah memimpin dan melindungi kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau mengampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang jaga bangsa dan negara ini, agar boleh ya Tuhan kami memuji dan memuliakan nama-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan yang membantu bangsa dan negara ini untuk cepat pulih dan juga berkembang ya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang berkati pemerintahan yang memimpin bangsa dan negara ini, agar boleh ya Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ya Tuhan, terutama GPIB Yudea. Tuhan yang berkati kami sebagai warga gereja, biarlah kami ya Tuhan saling membantu, biarlah kami ya Tuhan boleh melayani Engkau dengan baik dan benar. Tuhan kiranya juga memberkati ya Tuhan majelis gereja beserta dengan staf-staf yang ada di gereja. Tuhan yang lindungi di setiap aktivitas mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan, kesehatan, dan hubungan antara papa mama kami. Tuhan yang jaga, Tuhan yang lindungi selalu. Berkati kami ya Tuhan di setiap aktivitas hidup kami yang sakit. Kiranya Tuhan mau pulihkan, mau sembuhkan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang mau memberkati kami di dalam masa sekolah kami. Kiranya Tuhan, firman yang telah tadi kami dengar ya Tuhan, boleh Tuhan bantu kami agar kami dapat menerapkannya dengan baik. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik kita akan memberikan persembahan. Dibuka Kidung Cerianya nomor 356. Kidung Ceria nomor 356. Ku beri persembahan. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua.
kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan gunakan ya Tuhan, dan kami boleh mengelolanya dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik silakan berdiri. Kita mau menyelesaikan ibadah hari ini, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 317. 317. Dibuka dulu Kidung Cerianya. Kidung Ceria nomor 317 dengan judul Ya Tuhan Bimbing Aku. Masih tetap berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memimpin kami di dalam ibadah ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengarkan, boleh Tuhan berkati kami agar kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami. Lindungilah kami di aktivitas selanjutnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik.